Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Riza Susipto selaku dosen pengampu mata kuliah pengenalan teknik telekomunikasi yang sudah memberi kami kesempatan untuk menampilkan hasil kerja kami. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Lutfi Bramantio Subagio, Raffi Ilham Minata, Rizka Amanda, Oktario Akmal, dan David Nicholas. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang digitalisasi data dengan subbahasan pendahuluan serta konversi analog ke digital. Sebelum masuk ke materi, kita akan terlebih dulu membahas tentang sejarah perkembangan sinyal analog ke data digital. Jadi, sejak zaman Alexander Graham Bell pada tahun 1857, telepon analog merajai bidang telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi dibangun berdasarkan prinsip analog, seperti sentral, switching, signaling, dan sebagainya. Selanjutnya, pada tahun 1970, karena berkembangnya komputer yang berbasis digital, telepon juga mulai beralih ke arah digital. Selanjutnya, pada tahun 1990, era baru telepon digital dengan sistem Integrated Service Digital Network atau yang disingkat sebagai ISDN. Lalu pada tahun 2000, ISDN tergeser oleh teknologi baru, yaitu Voice over IP. Lalu pada tahun 2010, mulai muncul aplikasi ultimate terbaru, seperti WhatsApp, Line, Telegram, dan lain-lain. ISDN, VoIP, WhatsApp, Line adalah bentuk teleponi baru berbasis digital. Oleh karena itu, penting untuk kita memahami bagaimana pengubahan sinyal analog ke digital dilakukan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengantar bilangan biner. Jadi, bilangan biner itu dinyatakan dalam dua simbol, yaitu 0 dan 1. Satu simbol angka biner disebut 1 bit, dua simbol disebut 2 bit, dan seterusnya. Untuk 1 bit biner, terdapat dua kemungkinan lambang, yaitu 0 atau 1. Untuk 2 bit biner, terdapat 4 kemungkinan lambang, yaitu 00, 01, 10, dan 11. Dan untuk n-bit biner, terdapat 2 pangkat n kemungkinan. Konversi biner ke desimal. Cara biasanya yaitu bilangan biner Bn, Bn-1, B2, B1, B0. Jika dikonversikan ke desimal, D sama dengan B0 plus B1, 2 pangkat 1 plus B2, 2 pangkat 2 plus selanjutnya. Contoh, konversikan 1101 ke dalam bentuk desimal. N-nya itu sama dengan 3, X0-nya sama dengan 1, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1, dan X3 sama dengan 1. D sama dengan 1 kali 2 pangkat 3 plus 1 kali 2 pangkat 2 plus 0 kali 2 pangkat 1 plus 1 kali 2 pangkat 0 sama dengan 8 tambah 4 tambah 0 tambah 1 tambah sama dengan 13. Jadi nilai desimal dari biner 1101 adalah 13. Lalu selanjutnya ada cara bobot. Penggunaan teknik bobot cukup efektif untuk mengonversi desimal ke dalam biner. Contohnya konversikan desimal 20 ke biner. 1. Cari kombinasi bobot yang memberikan nilai 20, yaitu 16 tambah 4. Kedua, ada cara bobot. Penggunaan teknik bobot cukup efektif untuk mengonversi desimal ke dalam biner. Contohnya, konversikan desimal 20 ke biner. Yang pertama, cari kombinasi bobot yang memberikan nilai 20, yaitu 16 tambah 4. Yang kedua, pada bobot 16 dan 4 diberi simbol 1. Lalu yang ketiga, sedangkan bobot lainnya diberi simbol 0. Jadi biner dari 20 adalah 1010. Rentang dinamis sinyal. Rentang dinamis sinyal adalah selisih antara amplitudo tertinggi dan amplitudo terendah sinyal. Contoh, jika sebuah sinyal memiliki amplitudo tertinggi 3 volt dan amplitudo terendah 1 volt, maka rentang dinamis sinyal RD sama dengan 3 volt dikurang 1 volt sama dengan 2 volt. Selanjutnya ada analog to digital converter. Sinyal analog adalah sinyal yang berupa gelombang elektromagnetik dan bergerak atas dasar frekuensi. Sebagai ganti gelombang, maka sinyal pada sistem digital ditransmisikan dalam bentuk bit-bit biner. Sistem biner adalah sistem on-off atau sistem 1 atau 0.
Jadi bila ada tegangan atau on, maka diangkakan 1. Sedangkan bila tidak ada tegangan atau off, maka diangkakan 0. Sinyal digital masih dapat diperbaiki atau direparasi dengan cara membangkitkan ulang bit-bit tersebut dengan tidak meregenerasi noise. ADC merupakan proses untuk mengubah sinyal analog ke sinyal digital. Untuk mengubah sinyal analog ke sinyal digital diperlukan 3 tahapan, yaitu 1 sampling, 2 kuantisasi, 3 encoding. Selanjutnya ada sampling. Sampling atau pencuplikan dapat diimplementasikan dengan proses switching atau saklar dibuka dan ditutup. Saklar kotak pada posisi 1 tandanya sinyal disampling selama waktu holding TH. Yang kedua, saklar pada posisi 2 tandanya tidak disampling. 3. Sampling yang ideal didapat jika waktu holding TH dibuat sekecil mungkin bahkan mendekati 0. Selanjutnya, kecepatan dalam menyampel dinyatakan dengan frekuensi sampling Fs, yaitu banyaknya sampel yang dibuat dalam 1 detik. Berikut di slide adalah contoh hasil sampling yang ideal. Saat melakukan proses sampling, proses rekonstruksi pun perlu dilakukan. Teori sampling Nyquist. Harus berapa rapat TS atau harus berapa tinggi frekuensi sampling Fs agar sinyal tersampling dapat sempurna dikembalikan ke sinyal semula. Harry Nyquist menyatakan bahwa untuk dapat direkonstruksi dengan sempurna, maka frekuensi sampling minimum FSM adalah 2 kali frekuensi tertinggi sinyal yang disampling. FSM sama dengan 2 kali Fmax. Contoh, frekuensi suara manusia adalah pada rentang 300 sampai 3400 Hz. Tentukan frekuensi sampling minimum untuk mensampling suara manusia. FSM sama dengan 2 kali 3400 sama dengan 6.800 sampel per detik. Saat melakukan sampling, suara yang tersampling tidak boleh kurang dari FSM, tetapi boleh melebihi FSM. Apa yang terjadi jika frekuensi sampling kurang dari FSM? Yang terjadi ialah sinyal setelah disampling tidak dapat dikembalikan secara sempurna ke sinyal analog semula. Kuantisasi dan encoder. Kuantisasi adalah proses mengambil representatif dari suatu rentang data. Kuantisasi diperlukan dalam proses encoder pengasosiasian di blok terakhir ADC, yaitu encoder. Nah, encoder berfungsi untuk mengasosiasikan atau mengkodekan setiap representasi keluaran kuantiser ke simbol biner. Misal, kita memiliki sinyal analog dengan amplitudo 0 sampai 4 volt. Jika encoder memiliki jumlah 2 bit, maka 4 nilai yang diasosiasikan kita bagi rentang amplitudo sinyal keempat, rentang 1 diwakili oleh 0,5 volt, rentang 2 diwakili oleh 1,5 volt, rentang 3 2,5 volt, rentang 4 3,5 volt. Setiap perwakilan diasosiasikan dengan bilangan biner 2 bit oleh encoder. Asosiasi pengkodean seperti tabel berikut. Nilai kode yang pertama ada 0,5 volt, kodenya 00, 0,5 1,5 volt, kodenya 01, 2,5 volt, kodenya 10, 3,5 volt, kodenya 11. Lanjut, di sini kita masih membahas mengenai kuantisasi dan encoder. Berikut adalah contoh dari kuantisasi dan encoder. Nah, terdapat sinyal analog yang kemudian sinyal tersebut disampling. Hasil samplingnya ditunjukkan pada bentuk batang-batang. Batang-batang tersebut pasti mempunyai level amplitude masing-masing. Seperti pada batang pertama, memiliki level amplitude 1,8, yang kedua 2,4, yang ketiga 2,9, yang keempat 3,5, dan yang kelima 3,9. Sedangkan nilai kuantisasi kita harusnya sesuai dengan tabel berikut. Berarti terdapat nilai yang tidak ada nilainya. Jadi nilai amplitudenya tidak bisa kita representasikan dalam nilai digital. Misalkan untuk nilai 1,8 itu berapa? Tidak ada. Dan untuk 2,4 juga berapa? Tidak ada juga.
kita tidak tahu berapa nilai bitnya, sedangkan kita sudah sepakat bahwa untuk nilai amplitude 0,5 volt kita mendapat bit 00, untuk 1,5 volt ialah 01, untuk 2,5 volt bitnya ialah 10, untuk 3,5 volt bitnya ialah 11. Nah, maka nilai amplitude tersebut kita akan kuantisasi. Apa nih nilai yang terdekat dengan 1,8? Sesuai dengan tabel yang tadi, yang terdekat ialah nilai 1,5. Untuk nilai 2,4, yang terdekat ialah 2,5. 2,9 nilai terdekat ialah juga 2,5, dan seterusnya sesuai yang ada di gambar. Nah, ketika nilai tersebut sudah dikuantisasi, maka kita akan mendapat nilai 1,5, 2,5, 2,5, 3,5, dan 3,5. Maka, nilai yang sudah dikuantisasi tersebut akan kita rubah menjadi nilai digital. Untuk nilai 1,5 kita ubah menjadi nilai bit. Untuk nilai 1,5 berdasarkan tabel yang sudah ditampilkan, kita representasikan menjadi bit dengan nilai 01, 2,5 menjadi 10, dan 3,5 menjadi 11. Nah, dalam proses yang melakukan adjust terhadap level amplitude dari hasil sampling ialah tugas kuantisasi. Kuantisasi sendiri ialah mengubah nilai yang bisa diasosiasikan terhadap binary. Sedangkan tugas yang mengubah menjadi binary setelah nilai tersebut dikuantisasi ialah tugas encoder, atau kegiatan tersebut biasa kita kenal dengan encoding. Pada contoh sebelumnya, pada sampel pertama kita mengetahui bahwa nilai amplitude-nya ialah 1,8. Nah, setelah dikuantisasi menjadi 1,5, maka menjadi 1,8 dikurang 1,5 sama dengan 0,3. Nah, proses pengangkatan atau pengurangan nilai tersebut dalam proses kuantisasi disebut dengan error kuantisasi. Nah, untuk setiap proses kuantisasi akan terdapat kesalahan kuantisasi, yaitu selisih antara nilai sebenarnya dibandingkan dengan nilai hasil kuantisasi. Kesalahan pada kuantisasi tidak dapat diperbaiki dengan kata lain. Kesalahan pada kuantisasi tidak dapat diperbaiki. Dengan kata lain, jika hasil kuantisasi adalah 1,5, maka kita tidak pernah tahu bagaimana cara mengembalikan nilai 1,5 tadi ke nilai aslinya. Cara mengurangi kesalahan kuantisasi adalah dengan menggunakan jumlah bit encoder yang lebih banyak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.